Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nadia Putri dari kelas Muamalah 4D. Hari ini saya akan menjelaskan perbandingan konsep keluarga sakinah dengan konsep keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer. Sebelum kita membahas ke perbandingannya, lebih baik kita tahu dulu nih arti dari konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu apa sih? Keluarga sakinah berasal dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga memiliki arti yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak. Dan dalam pendekatan Islam artinya adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga mendapatkan perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Quran. Jadi intinya adalah keluarga itu unit terkecil di masyarakat, karena sebelum kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita itu lebih dulu bersosialisasi dengan keluarga. Nah, yang kedua katanya itu adalah sakinah, yang berasal dari akar kata sakanah, yang berarti diam atau tenangnya sesuatu. Itu menurut Indra. Nah, sedangkan menurut Farisi, kata sakinah mempunyai arti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang aman, damai, tenang, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut. Konsep keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer. Awalnya itu kontemporer itu apa sih? Kontemporer itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah segala hal yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian terjadi pada saat ini, atau bisa dibilang modern lah ya. Intinya kontemporer memiliki sifat kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Nah, konsep keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer ini suatu bentuk keluarga yang mengikuti perkembangan zaman, teknologi, modernisasi, karena keluarga tersebut hidup dalam masyarakat dan budaya yang seperti mengakulturasi budaya baru, otomatis keluarga tersebut mengikuti tren karena menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan baru yang disebabkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi intinya konsep keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer ini keluarga yang memiliki aturan-aturan baru. Jika ada aturan-aturan baru di masyarakat, mereka itu mengikuti. Tidak penting apakah hal itu baik atau tidak, mereka tuh lebih cenderung kepada ini tren, kita harus mengikutinya gitu. Jadi sedikit menyimpang dibanding keluarga sakinah ya, karena keluarga kontemporer ini tidak terikat dengan aturan-aturan zaman dahulu dan lebih menekankan kepada aturan-aturan yang berlaku pada saat ini. Sepertinya bisa juga aturan-aturan tersebut, misalnya aturan-aturan yang pada dasarnya adalah merupakan ajaran Islam, lalu mereka karena ada perubahan dan globalisasi ini, keluarga ini berangsur-angsur mengurangi ajaran tersebut dan menggantinya kepada ajaran yang baru, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan konsep keluarga sakinah dan konsep keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer. Keluarga sakinah itu memiliki perwujudan ya. Yang pertama itu berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh. Keluarga sakinah berdiri di atas keimanan kepada Allah. Keluarga yang sakinah itu mereka cenderung memiliki ketenteraman hati, ketenangan jiwa, seperti itu kan, karena mereka beriman kepada Allah, tidak lepas dari nilai-nilai keimanan, dan suami dan istri itu juga memberitahu kepada anaknya seperti untuk selalu sholat 5 waktu, seperti itu, mempertahankan apa yang memang seharusnya dia ajarkan kepada anak-anaknya, seperti itu.
Jadi mereka akan terjaga dalam kebaikan, terjauhkan dari kejahatan dan keburukan karena yakin selalu dijaga dan diawasi Allah. Itu keyakinan keluarga sakinah. Yang kedua, keluarga sakinah menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Sebelum mereka berkeluarga ini, menikah itu pun sudah menjadi ibadah dalam kehidupan. Itu menyempurnakan agama. Oleh sebab itu, mereka menganggap seperti menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, berinteraksi dengan sesama, dengan masyarakat itu merupakan ibadah, melahirkan anak pun ibadah, mendidik anak itu pun juga ibadah. Semua yang mereka lakukan yang menghasilkan sesuatu yang baik itu adalah ibadah. Jadi keluarga sakinah ini tidak luput dari ibadah. Dia menganggap bahwa kegiatan yang dia lakukan sehari-hari itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Selanjutnya, mentaati ajaran agama. Sebagai insan beriman itu sudah pasti kita harus mentaati ajaran agama. Keluarga sakinah ini dia tidak akan mudah terganggu oleh tren-tren baru. Itu karena mereka mentaati ajaran agama. Mereka tahu ini adalah dasar yang sudah saya ikuti dari dulu. Ini merupakan ajaran agama saya dan tidak ada perubahan, tidak ada yang diubah-ubah dari ini. Ini sudah mutlak gitu. Dan keluarga sakinah ini juga membagi peran berkeadilan yang tadi para anggotanya itu tahu dengan peran mereka dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ayah harus melakukan apa, ibu harus melakukan apa, dan anak-anak mereka harus melakukan apa. Nah, berbeda sekali dengan keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer. Ini memiliki, mereka karena dipengaruhi oleh globalisasi ini dan modernisasi, kondisi keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer ini berubah-ubah karena masyarakatnya kompleks. Nah, ini bisa dilihat dari pertama, pergeseran dari extended family menjadi nuclear family karena anggotanya semakin menurun. Extended family itu adalah keluarga besar. Karena perkembangan zaman ini seperti sekarang canggih ya. Jadi mereka lebih silaturahmi lewat telepon, lewat SMS, lewat chat, WhatsApp seperti itu. Dan mereka silaturahminya itu tidak tatap muka, berkurang. Jadi yang tadinya mereka sering kumpul keluarga besar, acara begitu silaturahmi, dan akhirnya mengecil menjadi keluarga nuclear family. Itu keluarga inti, ibu, ayah, dan anak yang ada di rumah. Nah, yang kedua juga single parent meningkat karena adanya perceraian. Single parent ini terjadi karena maraknya perceraian di era globalisasi ini. Mereka itu menikah karena terkadang karena tuntutan sosial, melihat teman-teman mereka sudah menikah, jadi mereka menikah. Padahal dia belum menemukan kecocokan pada pasangannya tersebut, atau dia menikah karena terburu-buru dan tidak memikirkan masa depan. Jadi terjadilah perceraian. Lalu sebenarnya mereka itu sudah memiliki keturunan, sudah memiliki anak, dan akhirnya anak itu mereka menjadi single parent dan harus mengurus anaknya sendiri. Yang ketiga ini, orang berumah tangga tanpa menikah meningkat karena kumpul kebo. Ini adalah budaya barat yang dibawa oleh era globalisasi ini. Nah, Indonesia ini sebenarnya menerapkan budaya timur kan, tapi banyak kumpul kebo di Indonesia yang sekarang mungkin sudah lumrah bagi beberapa masyarakat. Lalu apa sih yang terjadi karena kumpul kebo ini? Mereka kemudian banyak masyarakat Indonesia yang melakukan ini. Hasilnya itu kumpul kebo itu mereka jadi tidak menikah, tidak ada ikatan. Sedangkan menikah itu beribadah, menikah itu merupakan ibadah, tapi mereka tidak melakukannya.
dan melakukannya di luar nikah. Seperti itu. Nanti terjadilah hamil di luar nikah karena mereka sudah tinggal bersama dan sudah berlaku seperti orang yang berlaku seperti suami istri. Padahal mereka belum ada ikatan pernikahan. Dan kumpul kebo yaitu tinggal satu atap seperti itu ya. Nah, perbandingan jelas sekali ya perbandingan dari keluarga sakinah ini, konsep keluarga sakinah dan konsep keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer. Sakinah ini walaupun dia akan tetap berpegang teguh pada ajaran agama, sedangkan kontemporer ini karena era globalisasi mereka gampang dipengaruhi oleh globalisasi ini sehingga meruntuhkan nilai keluarga itu. Tidak ada lagi apa yang artinya ketenangan, ketentraman hati. Dari arti sakinah itu tidak ada. Jadi itu perbandingannya. Sakinah itu kebanyakan dasar dari hal yang positif, sedangkan yang masyarakat kontemporer ini, keluarga dalam masyarakat kontemporer kebanyakan menghasilkan sesuatu yang negatif. Jadi jelas sekali perbedaannya dari sakinah dan budaya dan masyarakat kontemporer. Sepertinya itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata.